sebagai Khairul Saleh. Hai, perkenalkan nama saya Uti Rosatia. Nomor absen 35, saya berperan sebagai pemuda. Perkenalkan nama saya Deka dari absen 9, saya berperan sebagai pemuda. Perkenalkan nama saya Ukti Nurul dari absen 32, berperan sebagai Fatmawati. Perkenalkan nama saya Naila Octavia, nomor absen 21, berperan sebagai pemuda. Perkenalkan saya Isyana Cinta, absen 15, saya berperan sebagai Darwin. Perkenalkan nama saya Safira Kalula Amanta, nomor absen 30, saya berperan sebagai pemuda. Perkenalkan nama saya Daniel Alfariki, absen 8, saya sebagai Muhammad Tata. Perkenalkan nama saya Pak, absen 17, peran pemuda. Perkenalkan nama saya Muhammad Sofian, absen saya 19, saya memerankan Soekarno. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samsul Khairuddin dari absen 27. Saya berperan sebagai Sultan Syahir. Selamat menyaksikan. Hey, good looking, what you got cooking? How's about cooking something up with me? Hey, sweet baby, don't you think maybe we could find us a brand new recipe? I got a hot rod Ford and a $2 bill cooking. This is Hiroshima, the day after the atom bomb exploded over Japan's seventh largest city and etched its message of doom to an empire. Heat traveling at the speed of light cast a shadow over Hiroshima and over the land of the rising sun. Loosed over a military target taken by the 30% of the city's population. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, saya telah mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar gembira bagi kita semua. Tetapi apa yang dimaksud dengan kekosongan kekuasaan tersebut? Maksud saya, Jepang telah menyerah kepada Indonesia. Oh iya, saya mengerti. Terima kasih. Apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan wilayah di Indonesia? Mari kita sepakat untuk kemerdekaan negara ini tanpa bantuan Jepang dan tanpa menerima hadiah dari Jepang. Bung Darus benar. Mari kita semua meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan semua hubungan dengan Jepang. Saya setuju dengan usulan itu. Inilah waktu yang tepat bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi bagaimana jika Bung Hatta dan Bung Karno tidak menyetujui usulan ini? Tenang, semuanya tenang. Harap duduk di tempat duduk kalian masing-masing. Kalau kalian semua sudah setuju, besok kita akan pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan semuanya. Baiklah, Bung. Baiklah, mari kita sudahi saja rapat hari ini. Kalau begitu, saya pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
tunggu sini, biar saya, Tuan Syarir, dan Bung Samsi yang ikut masuk ke dalam. Assalamualaikum. Permisi, Bung Karnonya ada? Ada, silakan masuk. Terima kasih. Tunggu sebentar, biar saya panggilkan Kang Mas. Mas, ada yang ingin bertanya. Oh iya. Ada apa? Begini Bung, kemarin kita mengadakan rapat. Kami ingin agar Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan. Kami telah mendengar dari berita BNC bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Maka dari itu, inilah alasan terbaik untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Kenapa kalian ingin segera memproklamasikan? Apa itu tidak tergesa-gesa, sedangkan berita tersebut masih diragukan? Lebih baik kita cek terlebih dahulu dari sumber yang resmi. Tapi Bung, saya mendengar bahwa berita tersebut benar apa adanya. Lebih baik kita bicarakan terlebih dahulu dengan para anggota PPKI. Karena saya sendiri tidak dapat membuat keputusan sendiri. Baiklah Bung, apa boleh buat? Mungkin pembicaraan kita cukupkan saja untuk saat ini. Kami minta maaf sudah mengganggu waktu istirahat Anda. Gimana sih Bung, mengadakan saja. Ada apa Bung? Tidak apa-apa, saya mau pergi ke belakang. Bagaimana kalau yang kita tadi rundingkan, kita bicarakan ke Soekarno dan Hatta, setuju? Setuju, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ayo sekarang kita ke rumah Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mencari Kang Mas ya? Iya, kok tahu? Oh ya udah, silakan masuk. Terima kasih. Ya. Begini Bung, kami datang ke sini untuk membahas rapat kemarin. Saya tahu, saya juga ingin memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kenapa Bung tidak setuju dengan usulan kami? Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usulan Anda tanpa rapat dengan anggota PPKI terlebih dahulu. Tapi Bung, PPKI dibuat oleh Jepang. Takutnya Jepang tahu rencana kita. Tapi itu jembatan satu-satunya kita untuk bisa memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kami tidak ingin Jepang ikut campur tangan dengan rencana ini Bung. Jadi lanjutnya kita ingin memutus hubungan dengan Jepang. Saya tidak menyetujuinya, supaya tidak terjadi banyak masalah. Tapi Bung, Jika kalian tidak setuju dengan saya tidak akan memproklamasikan. Ada apa ini? Gini Bu, kita sedang membicarakan keinginan para pemuda yang ingin memproklamasikan kemerdekaan. Saya tidak menyetujuinya, karena saya tidak bisa membuat keputusan saya sendiri. Bagaimana kalau kita rundingan kembali kepada para tokoh tua? Setuju. Bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan pemuda ini duduk di belakang terlebih dahulu. Begitu, kami permisi dulu. Bagaimana ini mereka menuntut kita agar segera memproklamasikan kemerdekaan? Kita tidak bisa gegabah. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang, supaya tidak terjadi dengan sesuatu yang kita tidak inginkan. Lalu bagaimana dengan para pemuda itu? Apa kita abaikan saja? Mereka itu masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Lebih baik kita melihat ke depan saja, dan merancang semuanya lebih matang. Jadi kita tidak akan menuruti keinginan para pemuda itu. Benar, karena ditakutkan nanti akan terjadi pertumpahan lagi. Mengingat
kekuatan militer yang ada di sini masih dalam siap siaga. Bu, bagaimana kita menyampaikan masalah ini kepada para pemuda? Mari kita panggil mereka kembali. Pemuda, mari. Bagaimana Bung dengan keputusan Anda? Kita tidak akan memproklamasikan. Jika kalian tidak berkenan, cari tokoh yang lain. Baiklah Bung, jika keputusan Anda seperti itu, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi, kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan. Tidak bisa seperti itu. Jepang sudah memutuskan untuk memerdekakan negara ini besok hari di sidang PPKI. Lalu mengapa? Anda pikir gampang memproklamasikan negara ini? Semua itu butuh proses. Kita tidak bisa seenaknya sendiri tanpa membicarakan dengan para anggota PPKI. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah menderita. Jadi, kalian semua tidak setuju dengan usulan kami dan merasa bisa menopang ini sendiri. Lalu, mengapa kalian datangi Soekarno dan meminta beliau untuk memproklamasikan kemerdekaan? Tapi mengapa kita harus menunggu janji manis Jepang, sedangkan Jepang sendiri telah kalah? Dengan kekuatan segelintir ini, tidak akan mampu mengalahkan armada Jepang. Apa yang akan kalian lakukan jika terjadi pertumpahan darah lagi? Jika Bung Karno tidak mengumumkan malam ini, maka akan ada pertumpahan darah secara besar-besaran besok. Ini bakal leherku. Saya datang ke pojok. Potong leherku malam ini juga. Tidak usah nunggu esok pagi. Semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan rakyat yang selama ini mereka tanggung. Bagaimana jika Bung Karno mau menyetujui, apalagi Bung Karno tidak mengetahui adanya berita tersebut? Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta agar tidak terpengaruh oleh Jepang? Maksudnya, seperti penculikan? Tepat sekali. Bagaimana semuanya? Saya sih setuju aja, terserah kalian ya kan? Lalu, kemana kita akan membawa mereka berdua? Menurut saya, kita bawa saja mereka ke Rengas Dengklok, Karawang. Di sana kan tempat wisata tentara kota dan keamanan juga terjamin. Bagaimana menurut kalian? Nah, saya setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini pagi-pagi? Kami kemari diutus untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Hah? Bung? Kenapa kami harus dibawa ke luar kota? Untuk menghindari dari pengaruh Jepang. Apa ini? Fatmawati, biarkan istri saya ikut. Ada apa ini? Mari ikut kami. Kalian tahu di mana keberadaan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah padaku, di mana mereka? Aku akan menjamin keselamatan mereka, dan aku akan menjamin kemerdekaan keesokan harinya. Apakah Anda berjanji dengan ucapan Anda? Saya bersumpah, tapi tolong bawalah mereka kembali ke Jakarta, dan saya akan melaksanakan proklamasi pada 17 Agustus keesokan harinya. Jika tidak, nyawa saya taruhannya. Baiklah, bawa dia sekarang.
Bagaimana, Bung? Apakah tidur nyenyak? Saya tetap dengan pendirian saya. Pemuda seperti kalian tidak pantas menjadi contoh sebagai pemuda Indonesia. Saudara-saudara, ayo. Bagaimana, Bung? Dengan pesan Anda? Saya tetap dengan pendirian saya. Proklamasikan kemerdekaan secepatnya, atau aku bunuh kau. Kau mau seperti ini? Apa-apaan ini? Tak apa, Bung. Kami sedang melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Saya tahu, Kang Mas menolak pun pastikan ada alasannya. Lalu bagaimana? Keputusan ada di mereka berdua. Apa-apaan kalian ini? Lepaskan mereka. Ayo pemuda. Kangen Hatta? Pemuda seperti kalian tidak cocok menjadi contoh yang baik bagi pemuda Indonesia. Lepaskan Bung Hatta. Maybe I like this roller coaster. Maybe it keeps me. Temanku semua pada jahatan Gerak dulu ya. Tetapi, apa yang dimaksud dengan kekuasaan, keinginan? Kita semua untuk tapi bagaimana jika Bung Hatta Tapi bagaimana jika Bung Hatta dan Bung Karno tidak bersetuju ya? Tapi aku mau ambil yang ini. Belum. putus untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta. Ada apa ini pagi-pagi? Hah? Bung? Hanya tadi sepatu aja tahu. Bagaimana, Bung? Muda seperti kalian tidak contoh. Jadi, Bung Karno, hai. Apa-apa? Saya tahu, tapi Kak Bung banget. Pemuda yang sebagai pemuda Indonesia. Tapi, Bung, Bagaimana ini? Semua tidak setuju dengan usulan kami. kan malam ini, maka akan ada pertumpahan darah besar-besaran. ini bakal itu. Ini bapak kita berdua. Jadi wong ngelek kafe wong telu. Menyetujui, apalagi We're down to fall in love and you know it, girl. We're down to fall in love and you know it from above.
I'm flying high like a dove. Going to the city, got some bad little biddies on my side. Know we in the ride, know we